Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Apoteker Mira Febriana Magister Sains karena telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk menjelaskan materi tentang metabolisme obat. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva Satria selaku moderator dari kelompok 4. Di sini saya tidak sendiri, tentu saya bersama rekan saya yang lain. Yang pertama ada Cindy Atika Sania Putri, yang kedua ada Dea Natasha, yang ketiga ada Indi Darmawati, yang keempat ada Lutfi Inayah, yang kelima ada Nakesha Aulianda, yang keenam ada Revanda Syafitri, dan yang ketujuh ada Suci Rahma Adha. Nah, berikutnya materi yang akan kami bahas adalah tempat-tempat metabolisme obat, metabolisme obat di hepar, fase-fase metabolismenya, dan mekanisme metabolismenya, dan enzim yang terlibat, induktor dan inhibitor enzim metabolisme, prodrug. Berikutnya ada laju lintas pertama atau first pass effect, ada faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Itulah materi yang akan kami bahas. Baiklah, perkenalkan nama saya Revanda Syafitri dengan NIM 2301034. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme obat. Metabolisme obat adalah proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut untuk dapat dibuang keluar tubuh atau ekresi, di mana suatu proses reaksi kimia dalam tubuh obat diubah menjadi metabolit yang diperantari oleh enzim. Selanjutnya, proses metabolisme obat merupakan hal penting karena proses-proses transformasi obat menjadi metabolitnya sangat mempengaruhi lama kerja atau durasi efek farmakologis suatu obat. Juga dapat melihat kemungkinan terbentuknya metabolit yang aktif atau farmakologis aktif dan mengetahui tentang bagaimana bentuk metabolit yang akan dieliminasi. Tujuan metabolisme. Adapun tujuan metabolisme yaitu mengubah obat yang nonpolar atau larut lemak menjadi polar atau larut air agar dapat diekresi melalui ginjal atau empedu. Dengan perubahan ini, obat aktif umumnya diubah menjadi inaktif, tapi sebagian berubah menjadi lebih aktif, kurang aktif, atau menjadi toksik. Baiklah, perkenalkan nama saya Cindy Atika Sania Putri dengan NIM 2301006. Di sini saya akan menjelaskan tempat terjadinya metabolisme obat dan juga mekanisme metabolisme obat fase 1. Metabolisme obat terutama terjadi di hati dan untuk dalam jumlah yang sangat rendah terjadi di dalam organ-organ yang lain. Metabolisme obat di hati yakni di membran endoplasmik retikulum dan sitosol. Obat dimetabolisme oleh enzim mikrosom di retikulum endoplasma sel hati. Selanjutnya, di sini ada contoh bagan dari mekanisme metabolisme obat yang terbagi menjadi dua fase, yaitu fase pertama dan fase kedua, dari lipofilik menjadi hipofilik. Mekanisme metabolisme obat fase 1 yaitu fase 1 merubah obat menjadi lebih polar agar dapat mudah diekskresikan. Mekanisme ini mengubah obat menjadi inaktif, lebih aktif, atau kurang aktif. Nah, sedangkan fase 2 dari metabolisme obat merupakan reaksi konjugasi yang melibatkan substrat endogen. Contohnya itu seperti asam glukuronat, asam sulfat, asam asetat, dan juga asam amino. Dan akibatnya obat selalu menjadi hampir tidak aktif. Untuk mekanisme metabolisme obat itu dapat terjadi dengan fase 1 saja, fase 2 saja, ataupun fase 1 lalu dilanjutkan dengan fase 2. Sekian penjelasan dari saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi yang melibatkan oksidase, monooksigenase, dan dioksigenase. Oksidasi melalui penarikan hidrogen atau elektron. Oleh monooksigenase, satu atom oksigen dari molekul oksigen diikat pada bahan asing dan atom oksigen lain direduksi menjadi air. Membutuhkan 3 enzim, yaitu enzim yang pertama ada sitokrom, yang kedua ada flavin containing monooksigenase, dan yang ketiga ada epoxide hydrolysis.
Selanjutnya ada reduksi. Reduksi hanya memegang peranan kecil pada biotransformasi. Senyawa karbonil dapat direduksi menjadi alkohol oleh alkohol dihidrogenase atau alkohol ketoreduktase sitoplasma. Untuk penguraian senyawa azo menjadi amina primer melalui tahap antara hidrazo, tampaknya ada beberapa enzim yang terlibat, diantaranya NADPH sitokrom melibatkan penghilangan oksigen atau penambahan hidrogen. Sebagian besar reaksi terjadi di hati. Selanjutnya ada reaksi hidrolisis, penguraian ester dan amida menjadi asam dan alkohol serta amina oleh esterase. Pengubahan epoksida menjadi diol berdampingan oleh epoksihidratase serta hidrolisis asetal oleh glikosidase. Berikut adalah contoh obat-obatnya pada fase 1. Fase 2. Reaksi ini terjadi dalam zat dan melibatkan konjugasi suatu obat atau metabolit fase 1-nya dengan zat endogen. Reaksi ini mengeliminasi dan menonaktifkan hasil metabolisme dari proses oksidasi yang kemungkinan memiliki fase toksik. Reaksi ini juga meningkatkan water solubility hasil metabolisme sehingga lebih mudah diekskresikan. Reaksi fase 2 meliputi antara lain yang pertama, konjugasi dengan glukuronat, 2. Konjugasi dengan sulfat, 3. Konjugasi dengan glutation, 4. Asilasi dan esetilasi. Modifikasi fase 2 molekul obat berpasangan dengan molekul lainnya dalam reaksi konjugasi. Konjugasi biasanya membuat senyawa secara farmakologis inert dalam larut dalam air, sehingga senyawa tersebut mudah diekskresikan. Mekanisme konjugasi meliputi metalisasi, esetilasi, sulfasi, glukuronidasi, dan konjugasi glisinin atau glutation 1. Berikut ini contoh reaksi fase 2. Perkenalkan, nama saya Diana Tasya Febianti Putri dengan NIM 2301012. Saya akan menjelaskan mengenai prodrug. Prodrug merupakan molekul yang tidak aktif secara farmakologi yang membutuhkan transformasi enzimatik atau kimia untuk melepaskan senyawa bentuk aktif dalam tubuh sebelum memberikan efek terapi. Alasan dibalik penggunaan prodrugs umumnya untuk mengoptimalkan apa yang disebut drug-like properties, sifat obat yang diinginkan, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang biasa kita kenal dengan ADME. Contoh obat-obat dari prodrugs ini metenamin atau heksamin, L-dopa, sulfasalazin, dan phenytoin. Contohnya dalam phenytoin. Phenytoin itu merupakan senyawa asam lemah yang sukar larut dalam air, memiliki gugus imida dalam struktur molekulnya. Prodrug fosfenitoin dibentuk dari phenytoin dengan menggantikan satu proton pada gugus NH tipe imida phenytoin dengan suatu gugus fosfoncoximetil. Fosfenitoin merupakan salah satu bentuk prodrug yang mampu meningkatkan kelarutan phenytoin dari 20 sampai 25 mikrogram per mililiter menjadi 140 mg per mililiter. Selain itu, fosfenitoin juga memberikan bioavailabilitas dan profil keamanan lebih baik dibandingkan bentuk garam natrium phenytoin. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laju lintas pertama. Laju lintas pertama atau first pass effect adalah keadaan di mana beberapa obat yang dapat diambil oleh hati secara efisien dan dimetabolisme secara cepat, sehingga jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistematik jauh berkurang dibanding jumlah obat yang diabsorpsi masuk ke dalam vena porte. Akibat first pass effect adalah obat yang mencapai sirkulasi sistematik sangat jauh berkurang. Nah, contohnya itu adalah propranolol, sangat jauh lebih efisien dan efektif apabila diberikan intravena. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Yang pertama itu adalah umur. Kecepatan metabolisme obat pada anak-anak hampir 2 kali lebih besar dibanding orang dewasa.
Alasan yang dipakai untuk menjelaskan keadaan ini adalah adanya perbedaan pada perbandingan berat hati terhadap berat badan. Pada anak-anak umur 2 tahun, harga rasio ini adalah 40-50% lebih besar. Sedangkan pada anak umur 6 tahun adalah 30% lebih besar dibanding orang dewasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari rekan saya, yaitu ada faktor genetik. Variasi genetik ini bisa dalam bentuk variasi enzim yang berperan penting dalam ikatan atau transport obat. Succinylcholine sebagai contoh, hanya di metabolisme setengah kali orang normal pada orang yang secara genetik kekurangan enzim pseudocholinesterase. Selanjutnya faktor penyakit. Penyakit-penyakit akut atau kronis yang mempengaruhi fungsi hati akan mempengaruhi juga metabolisme obat. Sebagai contoh, sakit jantung dapat menghambat metabolisme obat. Hal ini disebabkan karena aliran ke hati terganggu, sehingga untuk obat-obat yang aliran darah merupakan tahap penentu metabolismenya juga akan terhambat. Selanjutnya ada faktor interaksi obat. Sebagai contoh pada orang yang rutin diberi barbiturate, sedatif hipnotik, atau tranquilizer akan mempercepat metabolisme dari warfarin atau dikumarol, sehingga dosis yang diperlukan menjadi lebih besar. Sebaiknya dikumarol menghambat metabolisme dari phenytoin sehingga dapat menyebabkan efek toksik seperti alexia dan drowse. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.